berupa mobil mewah dan rumah megah. Sebagai seorang ibu, Umi Pipik mengaku senang saat mendapat kado spesial dari sang anak, terlebih rumah dan mobil itu dibeli Abizar dari hasil keringatnya sendiri. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diguncang sederet berita viral terkait aksi-aksi tak terpuji yang dilakukan seorang anak terhadap orang tua mereka. Dan inilah viral, anak kandung aniaya ibunya yang lumpuh, anak pukul dan ludahi ibu kandung di Parepare tak berkutik saat ditangkap, hingga sederet artis yang jor-joran ke orang tuanya. Berikut kisah-kisahnya. Viral aksi sadis anak siksa ibu kandungnya yang lumpuh. Warga Kelurahan Paras, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru baru-baru ini digemparkan oleh video aksi sadis seorang anak kandung yang menyeret dan bahkan memukuli ibunya yang lumpuh. Ya, Henry, si anak durhaka itu berdalih terpaksa memukuli ibu kandungnya Sufni yang berusia 74 tahun lantaran sang ibu kesurupan. Dan pasca beredarnya video viral tersebut, polisi dari Polresta Pekanbaru langsung bergerak cepat mendatangi rumah korban serta menggiring Henry dan istrinya ke Mapolresta Pekanbaru guna dimintai keterangannya. Terjadi penganiayaan terhadap seorang nenek. Kemudian beredar sebuah video pada tanggal 26 Mei 2024, baik di media sosial maupun di WhatsApp. Dari dasar itu kita lakukan pengecekan ke rumah nenek tersebut. Ternyata memang kita temukan bahwa ada kejadian tersebut bukan oleh anak kandungnya dan menantunya. Wah, parah banget sih ini ketemuin sama aku. Aku kasih tahu rasanya kalau nggak punya ibu tuh nggak enak. Bisa-bisanya ya menganiaya orang tua ya. Selagi masih ada orang tua tuh waktunya disayang-sayang. Jangan sampai pas sudah nggak ada nanti nyesel. Apalagi sampai melakukan seperti itu. Mesti diingat kalau nggak ada orang tua kita nggak ada di dunia ini. Kepada polisi, Henry yang berusia 52 tahun mengaku pemukulan yang dilakukannya dipicu oleh ulah ibu kandungnya itu yang mendadak minta pergi ke Gunung Marapi, Sumatera Barat guna bertemu orang tuanya. Kesal dengan permintaan sang ibu, Henry pun tersulut emosinya sehingga tega menganiaya ibu yang telah melahirkannya itu. Kini, korban yang trauma dan mengalami luka-luka tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, sementara pelaku masih diperiksa intensif. Ya, saat ini kalau untuk terkait masalah kondisi ibu itu kita terus pantau. Bahkan tadi malam juga kita jenguk di Rumah Sakit Bayangkara. Kita pun dalam waktu dekat juga koordinasi dengan Pemko untuk sama-sama melihat kondisi dari nenek tersebut. Memang berdasarkan dari hasil interogasi yang kita lakukan terhadap anaknya tersebut, terhadap pelaku, bahwa nenek ini sempat kesurupan untuk meminta diantarkan ke arah gunung tersebut. Namun dari hasil kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam kepada ibu tersebut, kalau kita lihat ibu tersebut hanya trauma. Miris sih, menurut aku sih ya miris, karena memang mau dalam kondisi apapun orang tua kan nggak boleh dianiaya seperti itu. Apalagi kalau udah tua nggak berdaya kan gitu. Orang anaknya juga harus tahu diri lah gitu ya, menurut aku sih gitu. Jangan seperti itulah, saingan orang tua lah dalam kondisi apapun. Jadi menurut saya mungkin mixed feeling atau kompleks gitu ya, antara ya sedih atau marah atau menyalahkan dirinya juga bisa. Tapi yang jelas si korban ibu ini harus didampingi secara profesional ya, pendampingan psikologisnya untuk dipulihkan kembali dari trauma. Anak pukul dan ludahi ibu kandung di Parepare tak berkutik ditangkap.
Terpengaruh minuman keras, MI, pemuda asal Parepare, Sulawesi Selatan, tega menganiaya dan meludahi ibu kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di rumah korban di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapatde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu kemarin. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk mengaku kesal lantaran dinasehati sang ibu untuk tidak mabuk-mabukan. Alih-alih mendengarkan nasihat tersebut, pelaku justru tersulut emosinya sehingga tega memukul dan meludahi korban. Petugas dari Polsek Ujung yang menerima laporan korban langsung mendatangi TKP dan mencokok pelaku yang langsung tidak berkutik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polsek Ujung, Kota Parepare. Beliau atau oknum laki-laki ini telah meminum suatu minuman keras yang berupa tuak yang menyebabkan dia sudah mabuk. Jadi laporan dari masyarakat bahwa telah melakukan suatu keributan. Hanya permintaan dari masyarakat, kami menuju TKP dan mengamankan laki-laki tersebut, dan sekarang ini sudah diamankan di Polsek Ujung. Memang kita tahu ya, ketika orang mabok itu kesadaran menurun, otomatis fungsi logika, nalar itu tidak jalan. Yang ada adalah spontanitas emosi saat itu. Ketika orang mabok, hubungan kesadaran bahwa itu adalah hubungan anak dan ibu itu sudah tidak ada gitu. Yang ada hanya kekesalan atau amarah yang terjadi, sehingga dia tidak bisa lagi berpikir secara nalar. Karena lagi ada masalah mungkin juga ya, kan kita nggak tahu psikolog anak bagaimana, terus juga mungkin juga pengaruh alkohol juga. Tapi menurut aku itu udah keterlaluan sih sampai menganiaya ibu sendiri gitu. Ya emosinya orang itu orang tua lah, tetap harus punya santun, punya sopan sama orang tua, jangan sampai kelewatan kayak gitu lah. Menurut aku itu kelewatan banget kalau sampai menganiaya, bahasanya menganiaya berarti kan udah parah banget gitu. Jadi itu big no lah dari aku. Senada dengan ayat Al-Quran mengatakan bahwa wala taqul lahum uffin. Jangan sampai kita kepada orang tua berkata ah saja sudah dilarang, apalagi sampai kita membentaknya, memakinya, bahkan jauh dari itu kita menyakiti mereka. Itu adalah sesuatu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, situasi bagaimanapun jangan sampai membuat kita menjadi anak yang malah durhaka kepada orang tua. Berbanding terbalik dengan aksi anak kandung yang tega menganiaya ibu kandung mereka sendiri, ranah hiburan tanah air justru mencatat sederet artis yang jor-joran ke orang tuanya. Dan berikut kisah mereka. Verrell Bramasta. Verrell Bramasta dikenal sebagai sosok anak yang kerap jor-joran dalam memanjakan orang tuanya, termasuk bahkan kepada Bunda Sarni, ibu sambungnya. Terbaru, aktor berlabel high quality jomblo itu mengajak sang ayah Ivan Fadila dan ibu sambungnya Bunda Sarni berlibur ke Hong Kong. Sebelumnya, Verrell juga sempat memberikan kado mobil mewah untuk ibu sambungnya itu. Tak lupa, Verrell juga kerap memberikan kado mewah dan juga mengajak liburan ibu kandungnya pula, Vena Melinda, jalan-jalan ke luar negeri serta umroh bareng. Bos, tahu Bunda dibeliin mobil kan Bunda pakai bajunya yang bagus. Ngeri banget mobilnya, ya Allah. Harganya berapa harganya? Bahagia, sangat bersyukur, dan sangat tidak menyangka. Nanti kita liatin ya, Bunda ada punya WA, asal muasalnya kan. Padahal cuma bilang gini, Kak, mobil Bunda kenapa bisa penyok ini? Tenang Bun, nanti kita beli 10, dapat lah ya mobil baru. Tapi mobilnya belum bisa dilihatkan pemirsa, masih nunggu 2 bulan. Karena inden. Bunda nggak mungkin lah berani minta, Kak beliin ini, nggak mungkin banget.
Apalagi itu kan harganya juga, aduh, 4 mobil Bunda ya. Masa 4 kali ya? Iya, maksudnya kan harganya mahal gitu kan. Tapi emang mungkin itu. Terima kasih ya Kak ya, baik banget, baik. Contoh liburan aja deh ke siapapun, kakak akan mengajak siapapun itu termasuk asistennya gitu. Dia tidak membedakan antara A dan B. Dia tidak, kakak bukan seperti itu, emang dia baik banget aslinya. Seperti itu emang, gimana ya menggambarkan kakak itu orangnya sangat perhatian, emang dia penuh perhatian gitu orangnya. Emang seperti itu adanya. Feral itu terima kasih, nggak pernah dia istilahnya tidak mencintai aku sebagai mamahnya. Dia sangat menghargai bagaimana aku selalu mikirin tentang dia, gimana aku berdoa tiap malam buat dia. Abizar dikenal sebagai aktor muda yang tengah naik daun. Abizar Al-Ghifari, putra pasangan Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, juga dikenal cukup jor-joran kepada sang ibunda Umi Pipik. Ya, belum lama ini Abizar memberikan kejutan spesial untuk Umi Pipik berupa mobil mewah dan rumah megah. Sebagai seorang ibu, Umi Pipik mengaku senang saat mendapat kado spesial dari sang anak, terlebih rumah dan mobil itu dibeli Abizar dari hasil keringatnya sendiri. Ada apa nih? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya Allah. Doain Umi. Apa lagi? Apaan? Buat apa ini? Ini buat Umi juga. Ya. Orang tua gitu ya, apa namanya, ya terharu pasti. Kaget banget gitu, karena nggak nyangka gitu. Maksudnya memang si Abi itu pengen beli rumah, dia pengen punya rumah gitu. Tapi kan saat itu nggak tahu kalau itu ternyata rumahnya dikasih ke saya gitu. Tapi kan namanya orang tua, saya juga sudah punya rumah ya pasti udah diterima, tapi ntar rumahnya buat kamu aja kan. Nah orang tua pasti begitu ya gitu. Orang tua dapat sesuatu dari kerja keras anak-anaknya itu kan pasti bahagia, pasti senang. Mana ada sih orang tua yang nggak senang. Cuma kan rasa bahagianya orang tua itu saat melihat anak-anaknya sehat, anaknya sukses dunia akhirat, ya anaknya taat sama Allah, itu lebih bahagia lagi gitu. Dunia mah nggak sebanding dengan ketaatan. Kalau orang yang bersyukur pasti dia mikirnya orang tua itu apa sih orang tua baik. Semua mau gimana pun didikannya segala macam ya pasti baik. Jadi pandangan gue kan nyokap gue dan apa yang gue rasain ya nyokap gue nyokap yang baik. Tetap untuk bisa menjadi orang yang rendah hati aja gitu. Cukup baik sama semua orang meskipun gue juga belum baik-baik banget gitu. Cuman ya gitulah. Banyak lah. Ayu Ting Ting. Menyoal artis berbakti kepada orang tuanya sepertinya tidak lengkap jika tidak menyertakan nama Ayu Ting Ting di dalamnya. Ya, rasa sayang dan bakti Ayu Ting Ting terhadap kedua orang tuanya, pasangan Abdul Razak dan Umi Kalsum, memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan di setiap ulang tahun Ayah Rojak, Ayu selalu berusaha memberikan kado terbaik termasuk motor, mobil, dan juga rumah makan yang menjadi mimpi sang ayah sejak lama. Demikian juga kepada sang ibunda tercinta, Umi Kalsum, termasuk kerap mengajak mereka jalan-jalan ke luar negeri dan juga melaksanakan ibadah umroh. Iya, nggak sadar. Semuanya pasti saya lakuin buat orang tua. Selagi itu masih ada keluarga, saya pasti akan berjuang buat keluarga, bukan untuk siapa-siapa. Bersyukur ya, terutama kita bersyukur bahwa sampai saat ini Ayah masih diberi kesempatan buat anak-anak, bahagiakan anak-anak juga bahagiain orang tua banget. Apalagi Ayu yang selalu kerja keras